Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning student. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm you fine, today? ma'am. ma'am. Before we start our lesson, ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, saya minta tolong. Ayo Bayu, pimpin doa dulu. Okay, friend. Before the prayer begin. Oke, terima kasih Bayu. Oke. Sama-sama. Untuk hari ini ya, ini ada yang tidak masuk untuk hari ini? Who is absent today? Masuk semua, ma'am. Very good. Hari ini masuk semua ya. Untuk hari ini ya, karena di sini kita masuk ke materi baru. Last meeting kita sudah belajar tentang descriptive text ya. Masih ingat ya? Kemarin kita belajar apa? Sih, ma'am. Teks dasar. Kemarin kita belajar apa, Dian? Descriptive Oke, text. good. Nah, oke. Setelah kita memahami descriptive text, sekarang kita lanjut ke materi baru ya, karena kemarin last meeting sudah selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Graphic organizer. Pernah dengar kata itu? Paling Pernah dengar kalau kata saya graphic organizer? dengarnya itu struktur kelas itu, Bu. Apa, Bayu? Tabel mungkin, ma'am. Tabel ya, ma'am. Ya. Tabel, diagram ya, ma'am. Ya, ini yang berhubungan dengan table, iya, table, diagram, ya, good, ya. Kalau Bayu tadi bilang kalau graphic organizer itu yang dilihat seperti di struktur organisasi kelas, ya, Bayu, ya. Ya, jadi di Ya, Bu. situ Ya. itu sudah menunjukkan jenis dari graphic organizer. Nanti kalian, ya, tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar graphic organizer, nanti kalian mampu mengidentifikasi informasi dengan rinci dan benar, ya. Setelah itu kalian bisa menganalisis jenis-jenis graphic organizer dengan percaya diri. Jadi setelah kalian paham, nanti kalian bisa mempresentasikan atau bisa menganalisisnya jenis-jenis graphic organizer. And then nanti kalian akan berdiskusi. Jadi last meeting saya kan sudah membagi kelompok ya kemarin ya. Kelompoknya ada 4 orang. Itu nanti kalian bisa untuk berdiskusi nanti tugas terakhir kalian ya. Oke anak-anak? Oke, ma'am. Oke, sekarang kalau tadi graphic organizer itu contohnya sudah tahu seperti dalam struktur organisasi kelas ya. Nah, sekarang what is the definition? Jadi definisi dari graphic organizer itu sebenarnya apa? Oke, saya minta tolong coba Dendi coba dibacakan definition ya dari organizer. Definition. Tidur ya? Ada, ma'am. Coba dibacakan. Siap, Dendi. ma'am. A graphic organizer is a visual and graphic display that depicts the relationship between term and or ideas within a learning task. Dari bacaan itu, dari definisi itu, artinya apa sebenarnya graphic organizer? Nah, graphic organizer itu adalah tampilan visual dan grafis, ya. Jadi di situ menggambarkan hubungan antara fakta, ya, istilah ataupun ide itu biasanya digunakan dalam pembelajaran, ya. Jadi itu adalah definisi dari graphic organizer. Untuk lebih memahami, kita akan masuk pada menonton video ya. Jadi nanti kalian bisa to deepen your understanding about graphic organizer ya. Kalian bisa menonton video yang saya tampilkan. Oke, sebentar ya. Siap, ma'am. Oke, sudah kelihatan? Sudah ini? Sudah, ma'am. Oke, sekarang silakan diperhatikan baik-baik ya. Di sini ada video tentang graphic organizer. Today we're going to talk about comparing and contrasting. Oke, setelah kalian menonton video, apa yang kalian dapat? Informasi apa yang kalian dapat di situ? What information was found in the video? Ada persamaan, Francisca? ada perbedaan, ma'am. Oke, betul ya.
Jadi di situ nanti di situ menjelaskan persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan dari apa di situ? Ma'am. Ya. Burung. Burung, ma'am. Ayam kali. Ya, burung. Burung ya. Oke. Burung, ayam, bebek. Burung ya. Tadi di situ dijelaskan burung ya. Oke. Jadi di sini nanti saya akan menyajikan video lagi ya. Di sini ada satu video lagi. Nanti silakan kalian pahami di situ nanti. Oke, sudah kelihatan ini video kedua? Sudah kelihatan Sudah, anak-anak? Halo. A few other names I can. And breaking that cause and effect that Oke, tadi apa yang kalian dapat? Yang kalian dapat di situ? Diagram, ma'am. Tentang Ya, diagram, ma'am. tentang diagram ya. Jadi kalian di situ bisa membandingkan. Jadi itu berarti tentang apa tadi? Diagram, ma'am. Dari dua video itu Diagram. informasi Diagram. apa yang kalian dapat? Mempermudah Diagram, menangkap jadi informasi. menangkap informasi dengan menggunakan diagram ya. Jadi di sini yang pertama tadi video tentang Venn diagram, yang kedua adalah Ishikawa diagram ya. Jadi di situ nanti kalian akan belajar jenis-jenis dari graphic organizer. Dian, halo. Yes, Are you ma'am. there? Yes, Okay. I'm here, ma'am. Do you think the organizer help you understand the information? Apakah dari itu kamu bisa memahami informasi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why? Ya, karena dengan Why? melihat tabel itu kita bisa lebih mudah, Oke, tidak perlu good. membaca banyak-banyak, cukup melihat diagramnya, kita bisa jelas informasinya di situ. Ya, good. Informasi dari suatu topik. Ya, oke. Kalau misalnya di sini, jadi how can you define a graphic organizer tadi? Definisi dari graphic Belum tahu, organizer? ma'am. Belum tahu. definisinya. Aduh, tadi sudah saya katakan di sini dari awal ya, graphic organizer adalah apa tadi? Tampilan visual dan grafis Nah. yang menggambarkan Dan grafis. hubungan Kan? antara fakta, Arah fakta istilah dan ataupun ide. ide dalam pembelajaran. Jadi jangan lupa kalian Oke, sambil ma'am. mencatat ya anak-anak. Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami tentang definisi dari graphic organizer, berarti kita harus memahami dulu apa itu generic structure dari graphic organizer. Silakan kalian di sini sambil mencatat. Generic structure of graphic organizer itu yang pertama harus ada title. Apa itu? Judul, ma'am. Heading itu apa sih heading? Kepala, ma'am. Heading? Ah? Kepala, ma'am. Kepala. Ya, di situ titles, headings, and or labels itu di situ menjelaskan. Jadi di situ harus ada judulnya dulu. The title of graphic organizer indicates the data or information which is going to be presented. Jadi di situ judul tuh menunjukkan atau menunjukkan data atau informasi yang akan disajikan. Ya, jadi itu jelas nanti informasinya. Apa yang akan kalian gambarkan di situ. And then yang kedua ada specific location for information. Specific location for information. Jadi di sini lokasi spesifik untuk informasi. Misalnya information in a graphic organizer is presented in the form of picture. Jadi di situ disajikan dalam bentuk gambar, simbol ataupun kata ya. Jadi kalian di situ harus jelas nanti. And then yang ketiga ada short description. Short description ini menunjukkan apa? Short description itu menunjukkan the description of visual. Apa, Siska? Deskripsi secara singkat. Iya, betul. Deskripsi secara singkat. Ada social or language function. Social and language function. Social language function. Itu ada fungsi Fungsi sosial, ma'am. Kebahasaan. Fungsi sosial. ya. Tangga, are you there? Ya, di Lagi. sini Bu. Di situ ada nomor 1, dibaca coba. Ya. Social and language function. Tools for critical and creative thinking. Gitu ya, Mam, ya bacanya, Mam. Tuh, apa itu? Paham nggak? Tambah. Alat untuk mengkritik dan membuat kita kreatif berpikir, Mam. Ya, kita membuat kita lebih kritis dan kreatif ya. Jadi ketika kita menggunakan graphic organizer itu kita bisa kreatif ya. Kreatif dalam membuat sebuah graphic organizer. Yang kedua, coba yang kedua. Dewi? Ada, ma'am. Oke, iya, ayo Dewi coba dibaca. Number 2. Okay, ma'am. Number 2. Tools for organizing information, ma'am. Organizing information. Apa artinya berarti di situ? Ma'am.
Alat untuk mengorganisasi informasi, ma'am. Ya, mengorganisasi atau mengatur informasi ya. Nah, jangan lupa dicatat ya. Anak, jangan lupa ya. Ya, ma'am. Nanti saya Oke, number 3 di situ ada tools for understanding information and relationship. Apa itu? Alat untuk memahami jamnya masih lama ya. Semangat, Bu. Ayo semangat, Mem. Ya, semangat Bayu ya. Bayu selalu semangat ya, on Lihat, Bu fire. Kenti yang Oke. cantik sekali, wah, Oke, semangat yang tadi. itu Bayu. Number 4. Nah, yang keempat apa tadi? Tools for describing knowledge and understanding. Describing, kemarin kalian sudah belajar Deskripsi. gambarkan pengetahuan dan Pengetahuan. pemahaman. Yang jelas ada tools for self-learning. Learning. Self-learning itu apa? Belajar mandiri ya, Mem? Learning. Ya. Belajar. Belajar mandiri. Yes, betul. Sendiri. Betul, Silakan. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan untuk ini Jelas, ya. Mem. Sekarang, oke, di sini ada language feature ya. Nah, language feature itu apa? Jelas atau tidak ini tulisannya? Jadi di sini language feature yang pertama langsung saya translate saja ya. Di sini yang pertama itu intinya dari language feature yang pertama adalah informasi yang kompleks itu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami ya, yang mudah dipahami melalui tampilan visual. Itu intinya yang pertama. Dan yang kedua itu sini ada analytical, critical, planning and creative thinking. Jadi di situ bersangkutan dengan menggunakan graphic organizer, pembelajaran harus mengidentifikasi hubungan antara tadi items ya, and then ada tadi fact dan lain sebagainya. Itu inti dari language feature yang kedua. Yang ketiga tadi ada the organizer are made to be easily edited ya. Jadi dibuat agar mudah untuk edited itu apa? Diedit ya, Mem. Diganti-ganti. Diedit ya, atau Dipoles-poles, ditambahkan. Jadi Ya. ketika kita membuat graphic organizer itu harus mudah untuk di edit atau direvisi ya. And then yang keempat ada apa? Di situ 4 graphic organizer have multiple uses such as planning, brainstorming, studying or summarizing ya. Di situ intinya apa? Banyak kegunaan ya. Jadi di situ harus mempunyai banyak penggunaan, antaranya perencanaan, brainstorming untuk pembelajaran, untuk summarizing itu berarti untuk ringkas atau di situ kesimpulan ya. They can be used in writing or reading skill. Jadi reading skill itu sama writing itu mudah dipahami ketika kita menggunakan graphic organizer. Oke, the last di situ ada most graphic organizer use short words or phrases or drawing, so they can appropriately be used with all levels or learners. Ya, berarti sebagian besar dari graphic organizer itu menggunakan kata yang atau frasa yang Pendek. Pendek. ya, Sungguh atau pendek. menggunakan gambar sehingga dapat digunakan dengan tepat sesuai dengan tingkat pelajar ya. Jadi misalnya kalian kemarin sudah mempelajari tentang descriptive text. Nanti kalian membuat graphic organizer. Sekarang terakhir di sini ada types of graphic organizer. Kemarin itu kalian sudah belajar tentang descriptive text ya. Jadi kemarin juga sudah saya share modul tentang graphic organizer. Di situ sudah ada contoh dari types of graphic organizer. Kemarin sudah saya bagi pula ya kelompok di situ. Silahkan kalian kelompok menyusun rencana proyek. Jadi kalian membuat graphic organizer berkelompok ya. Untuk kelompok 1 silahkan pilih mau pakai types yang apa dari graphic organizer ya. Nah setelah itu setiap kelompok nanti membuat dan mengumpulkan ya. Jadi kalian bisa membuat menggunakan aplikasi Canva ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya pertemuan last meeting, dan bisa menggunakan Smart Art ya. Kalian bisa menggunakan itu. Silakan dari teks yang saya kasih nanti kalian bisa membuat sebuah graphic organizer yang bertujuan untuk menyampaikan informasi ya. Jelas anak-anak? Ada pertanyaan? Jelas, Mem. Tugasnya Oke, diskusi ya, berkelompok, jadi Mem. Ya.
Ya, silakan itu berdiskusi untuk next meeting ya. Ketika next meeting kalian sudah siap dengan hasil kalian. Oke? Okay, ma'am. Understand? Okay, ma'am. Understand. Oke, jadi apa materi apa sekarang? Pembelajaran apa yang kalian pahami untuk hari ini? Graphic Organizer, Ya, graphic organizer adalah memvisualisasikan organizer adalah? informasi, ma'am. Iya, betul. Ya, kalian sudah memahami itu semua. Jadi jangan lupa ya untuk PR-nya silakan kalian berkelompok Ma'am. dan next Siap, meeting juga Ma'am. untuk mempresentasikan. Ya, oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 sudah waktunya, jam saya hampir habis ya. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita, coba Bayu pimpin doa untuk try ini. Ayo Bayu. Okay, Ya, pimpin doa sebelum kita akhiri. Our today we say hamdalah together. Alhamdulillah. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much for today, students, atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.